Kecelakaan pesawat Lion Air JT610 rute penerbangan Jakarta Pangkal Pinang di perairan Karawang menyisakan pertanyaan tentang tingkat keselamatan penerbangan di Indonesia. Padahal, berdasar audit Lembaga Penerbangan Dunia, ICAO, standar keselamatan penerbangan Indonesia sudah berada di atas rata-rata global. Bahkan, 5 bulan sebelumnya, Uni Eropa pun telah resmi mencabut larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia sejak menerapkan flight ban pada 2007. Namun kepercayaan dunia akan keselamatan penerbangan Indonesia ini seakan menjadi tak ada artinya karena jatuhnya pesawat Lion Air JT610 menjadi salah satu kecelakaan angkutan udara terburuk di tanah air. Sejumlah spekulasi tentang penyebab kecelakaan pesawat Lion Air JT610 bermunculan. Dari masalah teknis, persoalan human error, hingga ketatnya persaingan penerbangan tarif rendah. Peristiwa ini sudah semestinya menjadi peringatan bagi industri penerbangan Indonesia untuk terus berbenah memperbaiki standar keselamatan. Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan penerbangan tertinggi di dunia. Namun di tengah pesatnya pertumbuhan penerbangan dan ketatnya kompetisi antar maskapai, sanggupkah keselamatan penerbangan terus terjaga? Bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari pengalaman buruk dan itulah yang membuat kita harus membahas bagaimana keselamatan penerbangan harus kita pastikan. Karena itulah malam ini Economic Challenges mengangkat judul Memastikan Keselamatan Penerbangan. Kita panggilkan host Economic Challenges, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat malam. Sehat-sehat, Mas. Ya, 8 hari sudah musibah terjadi, ya, kita masih diliputi rasa duka dan tentunya kita ingin tahu apa sebetulnya menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Benar, tanpa bermaksud mencari-cari kesalahan, tapi kita ingin mencegah kejadian serupa terjadi. Sebelum kita berdiskusi, kita akan melihat dulu ada beberapa fakta yang akan kita perhatikan bahwa pemirsa dan Mas Tommy, peringkat keselamatan penerbangan di Asia Tenggara, ini negara-negara yang diperingkat oleh Federal Aviation Administration atau FAA, Indonesia masih dalam kategori 1 bersama-sama dengan Malaysia, Filipina, dan Singapura. Thailand ada di kategori 2, sementara Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Brunei masih belum di rating. Kategori 1 itu artinya baik ya? Sudah sesuai dengan standar Asosiasi Penerbangan Sipil Internasional, sementara kategori 2 itu belum sesuai standar, Mas Tommy dan pemirsa. Kita melihat bagaimana capaian keselamatan penerbangan Indonesia. Dari tahun 2014 sampai 2016, kalau kita masih ingat pada saat itu maskapai-maskapai nasional dilarang terbang oleh Eropa, Uni Eropa, dan juga sempat ke Amerika. Dan disitulah ada lompatan pencapaian standar praktek keselamatan oleh ICAO atau ICAO, International Civil Aviation Organization, yang membuat Indonesia yang melompat menjadi urutan 81% yang tadinya ada di peringkat di bawah 50%. Ini merupakan suatu lompatan keselamatan. Kalau kita melihat audit ICAO tahun 2017 untuk negara Indonesia, dari sekian aspek ada peraturan, legislasi, organisasi, lisensi, operasi, juga kelaikan udara, kemudian investigasi kecelakaan, bagaimana jasa navigasi udara, nanti kita akan bertanya kepada Airnav, kemudian juga aerodromes. Indonesia ini berada relatif di rata-rata global, sudah bahkan di atas ini. Sudah di atas beberapa. Ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang harusnya membuat kita juga meyakini bahwa keselamatan kita di udara cukup baik. Bagaimana pengaruh jumlah penumpang terhadap pertumbuhan ekonomi? Kalau kita melihat dari tahun 2015 sampai 2016, capaiannya itu dari 86 juta menjadi 89 juta, Mas Tommy dan pemirsa, relatif tidak banyak bergerak. Tapi kalau kita melihat di tahun 2018, capaiannya itu sudah 110 juta, itu kalau business as usual, tidak ada intervensi dari pemerintah yang warna hitam ini, sementara yang warna kuning atau keemasan ini adalah intervensi kebijakan, itu bisa naik jadi 133 juta, dan kalau kita melihat target rencana pembangunan jangka menengah yang warna merah ini, sebetulnya tahun 2018 adalah hampir 144 juta penumpang. Dan kita melihat bahwa prediksinya adalah di
tahun 2019 bisa 162 juta. Tapi kalau tidak ada perbaikan, tidak ada intervensi kebijakan, mungkin hanya akan 120 juta. Kita lihat data berikutnya, negara dengan pertumbuhan penumpang tertinggi sebetulnya Indonesia ada di peringkat ke-7. Yang pertama adalah Vietnam sekitar 7,8%, India 6,8%, ada Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Filipina, dan Indonesia. Jadi ini sesuatu yang harus diperhatikan juga karena memang penduduk kita nomor 4 terbesar, Mas Tommy dan pemirsa, dan itu juga membuat kebutuhan kita akan penerbangan cukup tinggi. Pertumbuhan penumpang tertinggi di Indonesia ini data terakhir menunjukkan bahwa penumpang baru adalah 135 juta penumpang dari total 242 juta. Kalau kita melihat Tiongkok, memang karena negara dengan jumlah penduduk terbesar, penumpang barunya adalah 817 juta dari total 1,3 miliar penduduk. Kalau kita melihat ini, maka harusnya kita belajar tentang apa yang terjadi ini untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi, Mas Tommy. Betul, Leo. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan jumlah pengguna angkutan udara di Indonesia itu tergolong eksponensial dan luar biasa. Melonjak. Bahkan bukan hal yang mustahil. Dalam waktu dekat akan ada 200 juta orang Indonesia bepergian dengan menggunakan angkutan udara. Inilah yang membuat kita memang harus membuat semua regulasi itu dipatuhi. Dan kalau berbicara mengenai aturan ini, kita harus ingat industri ini dan bahkan sistem ini mencakup banyak aspek. Bukan hanya urusan pada pemerintah, tetapi urusan operator, urusan pilot, urusan bagaimana penanganan di darat, kemudian bagaimana soal navigasi dan segala macam. Karena itulah bagaimana kita ingin tahu sejauh mana semua komponen-komponen itu telah menjalankan peran sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini yang saya kira perlu kita cari tahu, Leo. Dan kita akan panggilkan Mas Tommy dan pemirsa para narasumber kita malam ini. Yang pertama adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Joko Sasono. Pak Joko, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Pak Joko juga adalah Ketua Steering Komite untuk Audit Spesial. Khusus untuk kecelakaan sekarang ini. Audit Spesial, Ketua Steering Komite. Kita panggilkan juga Direktur Utama Airnav, Novi Rianto. Pak Novi, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Pak Joko, Pak Novi. Kita panggil juga Ketua Umum Ikatan Pilot Indonesia, Kapten Ramanoya. Kapten Noya, silakan duduk, selamat malam. Dan juga pengamat penerbangan Gary Suyatman. Mas Gary, selamat malam, silakan duduk. Tanpa bermaksud menyalah-nyalahkan, karena memang kita harus mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi dan KNKT juga masih menyelidiki apa yang terjadi. Saya ingin ke Pak Joko dulu. Pak Joko, satu bagian dari kotak hitam Lion Air JT610 dengan kode registrasi PKLKP sudah ketemu FDR. Sudah diunduh datanya, tapi cockpit voice recorder belum ada. Sehingga masih belum begitu lengkap. Tapi dari situ ketahuan bahwa ada masalah di air flight speed atau penunjuk kecepatan pesawat, kalau tidak salah begitu ya. Nah, kalau pertanyaannya, ini nih titik balik pencapaian yang luar biasa yang sudah dicapai oleh industri penerbangan nasional, atau malah ini adalah titik untuk bisa memperbaiki lebih bagus lagi. Apa temuan terkini, Pak Joko? Ya, kalau dilihat adanya musibah ini tentu semuanya melihat ke dalam ya. Ada hal apa saja yang mungkin memang masih perlu ditingkatkan. Dan saya yakin bahwa ini adalah satu titik di mana kita harus makin meningkatkan aspek keselamatan itu. Nah, dengan demikian tentunya tidak saja di regulator, tapi juga berharap kita di operator juga mungkin menjadikan juga satu hal yang sama. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan Pak Joko untuk mengetahui bahwa semua itu dan kemudian apa penyebab dari semua musibah sekarang ini? Saya tidak tahu persis tentang lamanya, tetapi memang saat ini KNKT sedang bekerja dan tim-tim evakuasi dan penyelamatan juga masih bekerja. Tentu ini semuanya dalam satu analisa yang komprehensif nanti akan memberi kepada kita hasil-hasil yang kita perlukan untuk mengambil satu katakanlah langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik, Pak Novi, kalau boleh tahu Airnav sendiri apa yang sebetulnya bisa memberikan informasi terhadap kasus jatuhnya pesawat Lion Air ini? Selamat malam. Jadi Airnav sebagai institusi yang memberikan pelayanan kepada pesawat udara pada saat itu, sebelumnya dan sebelumnya lagi kan kita mempunyai record yang sangat lengkap terhadap histori dari penerbangan Juliet Tango 610 atau Papa Kilo QP tadi ya. Itu data-data itu baik itu berupa rekaman suara antara pilot dengan ATC, ATC dengan